Sambil menunggu yang bergabung, selamat bergabung. Kita tunggu dulu ya, supaya agak banyak. Ya, kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu lagi dengan saya Dr. Putri di acara program Ngopi Ngobrol Pintar program RSI Aisyah Malang. Kali ini kita akan membahas tentang saya tidak suka makanan manis, apakah masih beresiko terkena diabetes mellitus bersama narasumber kita nanti yang akan saya perkenalkan ketika sudah banyak yang join ya. Monggo silahkan yang lainnya. Kita tunggu sampai agak banyak dulu untuk segera bergabung. Kita tunggu sekitar 5 menit ya. Kemudian kita mulai acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Oke, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ini saya kabarnya, belum. dok? Alhamdulillah, baik, Bapak. Alhamdulillah. Iya. Bagaimana Pak Zulkifli juga kabarnya? Alhamdulillah. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya Pak, ini saya juga belum opening karena yang Ya. bergabung masih satu orang, jadi mungkin masih kita Iya, tunggu dulu ya Pak ya, iya, supaya agak iya, banyak, sehingga kita bisa mulai acara iya. pagi hari ini Pak. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sambil menunggu saya juga. Sambil Oke, saya mempersiapkan tunggu, juga. betul, betul. Ya, ini dokter narasumber kita juga sudah bergabung ini Pak, jadi tunggu Ya, tinggal di invite saja. Bapak, kali ini kita akan membicarakan tentang saya tidak suka makanan manis, apakah masih beresiko terkena diabetes mellitus nih Pak? Apakah iya. sebelumnya sudah pernah ada tema tentang diabetes mellitus ini kalau dari Bapak Zulkifli sendiri? Kalau nggak salah yang berapa pekan yang lalu ya, tapi kan itu yang waktu itu dokter siapa? Saya lupa waktu itu ya. Oh, Yang tentang beda ya, diabetes bukan itu dengan ya. Isbandia ya. Bukan. Hmm. Bukan, bukan. Dan Oh, ini kan ini menarik kan ini karena kaitannya kan langsung dengan kebiasaan kita kan yang menganggap kalau diabetes mellitus ini selalu hanya kepada mereka yang suka makanan manis gitu kan. oh, Ya, nanti kita kupas ya Pak ya. Apakah memang ya, benar hanya makanan manis aja, ataukah ada ya. makanan-makanan lain yang sebenarnya tidak disebutkan, ada malah itu yang beresiko menyebabkan diabetes mellitus ya Pak? Hmm. Nah, iya ya menarik ini. Tapi Iya, sebetulnya dari makanan makanan juga berpengaruh ya sebetulnya ya, Dok ya. iya, betul. Ya memang kalau Hmm. yang namanya penyakit metabolik itu yang pertama dan utama adalah karena lifestyle sih Pak. Jadi nggak harus hanya makanan saja, tapi Hmm. pola dan gaya hidup sih sebenarnya. Jadi Ya, iya, memang iya. dari gaya hidup lifestyle-nya dia, pola makannya dia, kurang olahraga dan yang Hmm. lain-lain nanti kita tanyakan ke narasumber kita, ya, Pak. Ya, ya. Oke, siap, Oke, siap. ya. Sepertinya sudah ada mulai banyak, langsung saya buka saja ya. Saya opening dulu nih, Pak. Iya, iya, monggo, monggo, dokter. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman RSI, sahabat RSI semuanya. Kembali lagi bersama saya, Dr. Putri Pramita, di acara program Ngopi Ngobrol Pintar. Dengan tema kali ini adalah saya tidak suka makanan manis, apakah masih beresiko terkena diabetes mellitus? Bersama narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu adalah Dr. Isbandia, spesialis penyakit dalam, dan bersama Pak Zulkifli dari RSI. Monggo Pak Zulkifli, silahkan di opening dulu. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDFM Malang, media inspirasi, menyejukkan, dan mencerdaskan. Mereka yang berpikir bahwa mereka tidak punya waktu untuk makan sehat, cepat atau lambat, mereka harus mempersiapkan diri untuk sakit. Ya, sahabat RI juga sahabat RSI, Alhamdulillahirrahmanirrahim, di hari ini Selasa tanggal 14 Zulqa'dah 1443 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 14 Juni 2022. Senang sekali saya Zulkifli bisa hadir lagi di program Ngopi Ngobrol Pintar yang merupakan kerjasama dengan Rumah Sakit Islam Aisyah Malang dan Radio Dakwah Islamiyah RDFM Malang. Dan acara ini disiarkan lewat Instagram Live pada hari ini Selasa dan nanti insya Allah akan disiarkan ulang atau siarkan tunda di Radio Dakwah Islamiyah pada hari Selasa pekan depan, tanggal 21 Juni 2022.
Ya, sebelumnya kami juga mau ingatkan untuk sahabat RDI dan juga sahabat RSI untuk yang sekarang sedang mengikuti acara ini, jangan lupa untuk menekan atau mengklik tombol like atau apa tombol hati yang ada di bawah agar acara ini juga semakin banyak hatinya dan semakin banyak yang bisa nanti menyimak program ini sehingga kita semua bisa mendapatkan manfaat. Pagi hari ini temanya menarik sekali. Saya tidak suka makanan manis, apakah masih berisiko terkena diabetes mellitus? Nah, sebagai narasumbernya nanti ada Dr. Isbandia, spesialis penyakit dalam, dan saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Dr. Putri Pramita Mustikasari dari Rumah Sakit Islam Aisyah Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, dokter? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Ini makanan memang begitu ya, dok ya? Kalau ini saya tadi kan membaca dari artikel bahwa makanan itu ternyata juga sangat mempengaruhi kesehatan. Nah, Betul. orang juga sering mengkait-kaitkan makanan ini kalau tidak makan makanan manis itu aman, tidak akan kena diabetes. Tapi ada yang bilang, oh itu bisa juga bisa menyebabkan diabetes. Nah, ini kan perlu diluruskan yang benar yang mana ini kan ya dokter ya. Betul. Betul, Kalau Pak. cuman diabetes mellitus kita mungkin tahu penyakit. Kita biasanya nyebutnya apa sih dokter? Penyakit gula ya dokter ya. Iya, Orang awam. betul. Oke. Nah, saya nggak makan gula kok gitu. Ya, Benar-benar. baik dokter, nanti kita persilakan buat sahabat RDI juga sahabat RSI yang ingin bergabung, ingin bertanya, ingin berkonsultasi, bisa memanfaatkan di kolom komentar yang ada di bawah ini, ditulis di situ pertanyaannya, dan nanti insya Allah Dokter Isbandia akan menjawab pertanyaan dari sahabat RDI dan juga sahabat RSI. Baik, monggo dokter, saya serahkan waktu kepada Dokter Putri, silakan. Oke, terima kasih Pak Zulkifli atas waktunya. Langsung saja kita undang Dokter Isbandiah ya Pak untuk bergabung ya. Saya coba undang dulu. Dokter Isbandiah untuk bergabung. Oke, sudah saya invite. Semoga jalan. Ya. Assalamualaikum Dokter Isbandiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya, Assalamualaikum Dok? dokter. Assalamualaikum Mas Julia. Iya, waalaikumsalam dokter. Iya betul sih. Alhamdulillah sehat ya dokter ya. Alhamdulillah sehat. Ya, Ya. Dokter Isbandiah, hari ini kita mau sharing ya dok ya, sharing tentang tema kita pagi ini adalah saya tidak suka makanan manis, apakah masih beresiko terkena diabetes mellitus. Ini tadi sudah ngobrol-ngobrol sedikit dengan Pak Zulkifli bahwa ini menarik dok, karena apa? Karena banyak orang-orang awam yang bilang bahwa saya nih nggak makan gula, tapi kok masih aja terkena gula darah saya tinggi, kemudian seperti itu. Begitu ya Pak Zulkifli ya? Iya betul dokter. Oke, jadi langsung aja ya dok kita menjelaskan tentang tema kita pagi ini ya dok. Jadi makanan manis itu kalau pasien merasa tidak suka makanan manis, apakah masih beresiko dok terkena diabetes mellitus? Iya, gini, masyarakat kan beranggapan bahwa kalau saya nggak makan makanan manis kok, kenapa sih kok saya kena diabetes kan gitu ya. Oke, dokter. Tapi sebenarnya nggak makan manis, tapi yang dimakan adalah karbo. Karbonya tinggi. Nah, karbo yang tinggi itu di dalam darah atau di dalam tubuh kan akan menjadi gula juga gitu. Jadi karena anggapannya karbo itu masyarakat ya dok? anggapannya masyarakat kalau nggak makan manis nggak akan kena diabetes gitu. Oke. Padahal karbo itu ya gula nanti di dalam tubuh gitu. Oke dok. Jadi kalau contoh karbo itu sendiri apa dokter? Selain kalau orang-orang pada taunya nasi gitu ya dok ya, nasi putih ya dok terutama ya. Selain itu mungkin apa dok? Ya mungkin makanan-makanan ringan yang terbuat dari tepung kan itu juga karbo gitu. Betul. Terus buah-buahan yang manis atau yang apa pisang gitu-gitu itu kan tinggi sekali tuh karbonya padahal buah-buahan gitu. Jadi memang tidak melulu karena makanan manis karena gula ya dok ya, tapi karena banyak makanan yang mengandung karbo itu tadi, baik dari tepung gitu ya dok ya, yang menyebabkan dia juga gula darahnya bisa jadi tinggi ya dok. Iya betul Dokter Putri.
Oke dokter. Nah kalau begitu, tapi kan kita kalau orang Indonesia ini kan pasti makannya makan nasi ya dok ya. Ini kita membicarakan nasi nih. Kira-kira apakah memang tidak boleh sama sekali atau ada takaran khusus untuk makan nasi supaya tidak beresiko terkena diabetes dok? Ya, boleh saja kalau mau makan nasi boleh ya, nggak harus makan sayuran atau buah-buahan aja gitu boleh lah. Tapi ada ukurannya, nggak harus satu piring besar gitu. Tapi kebiasaan orang-orang kita kan kalau nggak makan nasi atau nasinya dikurangi nanti akan lemes gitu kan. Betul. Nah, jadi boleh makan nasi 3 kali sehari boleh, cuma takarannya yang harus diukur gitu. Berapa sendok maksimal ya 7 sendok lah gitu. 7 sendok makan, bukan 7 sendok Entong ya. nasi entong itu. Bukan. Iya. Jadi memang dalam satu porsi itu takarannya sebenarnya bukan tidak boleh sama sekali, malah bikin lemes gitu ya dok ya, malah nanti malah menyebabkan penyakit-penyakit yang lain gitu ya dok. Tapi boleh hanya takarannya saja yang dikurangi dan diperbanyak buah dan sayurnya gitu ya dok. Iya betul. Kemudian dok, kira-kira nih di usia berapa sih dok yang harus kita jaga nih konsumsi karbonya tadi dokter dan manis-manisnya tadi dokter? Ya, kisaran usia di atas 40 itu memang harus diwaspadai ya. Apalagi misalnya kita itu kurang gerak, kurang aktivitas, tapi makan karbonya tinggi. Sehingga kan beban untuk pankreasnya juga berat ya. Pankreas itu kan organ yang menghasilkan insulin. Di mana insulin itu nanti kan dipakai untuk menguraikan karbo tadi biar nggak numpuk gulanya di dalam tubuh gitu. Jadi gitu ya dok ya. Jadi memang di usia di atas 40 tahun, batasnya 40 tahun harus waspada gitu. Karena faktor risikonya biasanya terjadinya di atas 40 tahun itu gitu. Dok, kalau misalnya nih kan banyak orang yang berpikir bahwa diabetes itu kan karena genetik. Misalnya di keluarganya ini dia aman-aman aja, tidak ada yang sebelumnya pernah terkena diabetes. Apakah memang masih beresiko dok kalau dia makanan karbonnya juga banyak? Iya tetap aja beresiko, meskipun tidak ada genetiknya dari bapak ibunya atau neneknya ya, tetap aja beresiko, yaitu tadi, hati-hati di atas 40 tahun. Kalau karbonnya itu numpuk atau gulanya numpuk, akhirnya kan insulin tadi atau pankreasnya mengalami kelelahan ya, sehingga tidak bisa mengurai gula tadi untuk jadi energi gitu. Oke. Ya, baik. Terima kasih dok. Ini sepertinya sudah terjawab ya kalau tema hari ini seperti ini ya. Jadi mungkin Pak Zulkifli ada pertanyaan dari pihak awam tentang makanan-makanan ini yang mau ditanyakan. Mungkin masih belum ada pertanyaan dari ini ya dok, Pak, di kolom komentar ya. Mungkin dari Pak Zulkifli sendiri nih ada pertanyaan sendiri mungkin. Ya, sambil menunggu nih pertanyaan yang masuk ya, kami juga persilahkan buat yang ingin bertanya, langsung saja tuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Ada Dokter Isbandia nanti akan menjawab pertanyaan Anda. Nah, ini pertanyaan saya ini dokter, tadi kan nasi ya, termasuk juga berarti roti, itu kan roti kan juga berarti kan mengandung tepung ya dokter ya. Betul. Itu juga sama ya dokter ya? Apa risikonya dengan kita makan nasi yang kalau berlebihan seperti itu juga sama ya dokter? Sama, jadi kadang-kadang orang kalau sudah makan roti dibilangnya belum makan, gitu belum ya. makan. Sehingga harus makan nasi lagi. Nah itu akhirnya numpuk-numpuk kan. Iya. Kadang-kadang pasien itu datang ke poli itu, Bu sudah sarapan apa belum? Mau dicek gulanya ini gitu. Belum. Tapi tadi sudah makan kue, sudah makan roti gitu. Ya, itu sebenarnya karbo juga. Ya. Padahal ada anggapan juga kan kalau misalnya makan roti, saya nggak dikasih gula kok, nggak dikasih coklat, cuman roti tawar kan, katanya roti tawar gitu kan. Iya betul, rotinya nggak manis kok dok. Iya. Tidak sama aja. Sama aja ya, itu adalah karbo juga ya dokter ya.
Baik, juga. nanti kita akan lanjutkan lagi, Dokter Isbandia dan juga Dokter Putri. Kita akan break sejenak. Kalau di Instagram Live ini hanya break beberapa detik, tapi nanti yang di radio mungkin 1-2 menit. Jangan kemana-mana, kita akan dengarkan dulu beberapa pesan-pesan yang berikut ini. Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDFM Malang, media inspirasi, menyejukkan, dan mencerdaskan. Kita masih di program Ngopi Ngobrol Pintar bersama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang yang disiarkan secara live lewat Instagram Live RSI Aisyah Malang dan juga RDFM Malang. Tema kita adalah tentang saya tidak suka makan manis, apakah masih berisiko terkena diabetes meletus? Bersama Dr. Isbandia, spesialis penyakit dalam, dan juga host Dr. Putri Pramita Mustikasari. Nah ini silahkan kembali saya ingatkan buat yang ingin bertanya, ingin berkonsultasi, mumpung gratis ya, karena ini hal seperti ini nggak pernah loh zaman dulu terjadi. Sebelum ada COVID ini orang masih belum maksimal memanfaatkan media sosial ya. Dulu kalau mau nanya ke dokter harus datang ke dokter nih. Atau kalau biasanya lewat media cetak harus nunggu berapa hari atau berapa minggu supaya jawabannya bisa dijawab oleh dokter ya. Betul. Sekarang bisa langsung. Gratis lagi. Nah, silakan dimanfaatkan buat sahabat RDI dan juga buat sahabat RSI yang ingin berkonsultasi. Manfaatkan kolom komentar yang ada di bawah sini, tulis saja di situ pertanyaannya. Baik, saya kembalikan lagi ke Dokter Putri. Silakan Dokter Putri. Nah, terima kasih Pak Zulkifli. Dok, sekarang kita menjelaskan tentang diabetes itu sendiri ya dok ya. Jadi tanda-tanda diabetes itu sendiri seperti apa sih dok? Supaya orang-orang ini tahu. Gitu. Ya, awalnya mungkin pasien yang mengalami gula darah tinggi atau diabetes itu dia akan merasa cepat lelah, kemudian kencingnya itu sering ya, terutama malam hari, terus rasa kesemutan itu kalau sudah berlangsung lama itu, terus rasa haus, pengen minum terus gitu. Jadi rasa haus, cepat lapar, kemudian sering kencing, kemudian merasa cepat lelah, itu ya hati-hati bahwa itu gejala dari diabetes ya. Jadi harus segera memeriksakan diri, gulanya berapa gitu. Oke dokter, menjawab itu dok, sebaiknya yang digunakan itu untuk cek gula darah itu sendiri itu yang paling bagus bagaimana dok? Kan banyak tuh orang-orang yang sekarang suka dicetik gitu kan ya dok, diukur pakai cetikan gitu tanpa puasa atau gula darah aja. Nah sebenarnya yang bagus untuk mendiagnosa diabetes itu sendiri tuh gula darah yang seperti apa? Ya sebenarnya standar itu harusnya diperiksa gula darah yang diambil dari lengan itu ya. Jadi gula darah puasa 8 jam ya. Jadi puasa mulai jam 10 malam sampai pagi, diambil darahnya, itu namanya gula darah puasa. Kemudian suruh makan ya, atau dikasih glukosa 75 gram itu, kemudian suruh puasa lagi 2 jam lagi, diambil darahnya lagi gitu. Itu sebenarnya yang standar seperti itu gitu. Ya, jadi bukan yang cetikan yang tanpa puasa juga gitu. Kadang ada yang puasa juga pakai cetikan, itu tidak ini ya dok ya, tidak terlalu bagus gitu ya dok secara hasilnya gitu. Ya sebenarnya boleh aja, boleh dicetik itu boleh. Kan sekarang banyak yang kita ingin cepet aja hasilnya gitu ya. Dicetik gitu enggak apa-apa. Asal kita benar-benar puasanya berapa lama gitu, benar-benar puasa apa enggak gitu. Terus makannya seberapa banyak. Ya, jadi sebenarnya sama, bedanya cuma berapa digit gitu aja kok. Oh, boleh berarti ya dok, masih oke gitu ya dok, cuman boleh. Mengatur bagaimana berapa lama puasanya itu dan makannya berapa banyak itu ya dok. Jadi gula darah puasa dan 2 jam setelah makan yang bagus untuk mendiagnosa diabetes gitu ya dok? Diabetes, iya. Nah, kan ada batasannya toh, gula darah puasa itu misalnya kurang dari 126, kemudian gula darah setelah makan itu antara 140 atau kurang dari 200, itu baru kita bisa ngomong pasien ini menderita diabetes. Oke, siap ya dokter. Ya, Pak Zulkifli mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa dibacakan Pak, monggo. Oke, sudah ada yang bergabung yang bertanya ini dari akun Reah 2234. Jenis diabetes itu ada apa saja nih dokter? Iya, boleh langsung jawab?
Ya, langsung Langsung bisa ini dijawab. dok, langsung dok. Ya. Ya, diabetes itu kita kenal secara teori itu ada diabetes tipe 1, ada diabetes tipe 2, ada yang namanya gestasional diabetes atau diabetes pada kehamilan. Kemudian ada diabetes tipe lain. Nah, tipe lain ini bisa karena obat-obatan, bisa karena infeksi pada pankreas juga bisa. Nah, untuk diabetes tipe 1 itu biasanya sering pada anak-anak munculnya. Pada anak-anak itu sudah muncul ini diabetes tipe 1. Kalau diabetes tipe 2 itu biasanya munculnya di usia-usia dewasa. Biasanya di atas 35 tahun atau 40 tahun gitu baru dia muncul. Itu kalau diabetes gestasional atau diabetes pada kehamilan itu pada saat dia hamil itu muncul diabetesnya. Ya. Itu mungkin yang bisa Baik. saya jelaskan. Ya, pertanyaan berikutnya ini dari akun Rafiram dan Dirgantara 86. Dokter, apakah memungkinkan penderita diabetes yang sudah pakai insulin ke depannya, bila dia bisa menjaga pola hidup, menjaga pola makan, apakah bisa nanti dia tidak perlu menggunakan insulin lagi, dokter? Iya, jadi ini pertanyaan bagus ya. Insulin itu kan memang dipakai salah satunya untuk menurunkan gula darah ya. Biasanya sih kita pakai insulin itu pada pasien-pasien yang sudah tidak respon lagi terhadap obat-obat yang minum gitu. Bukan berarti saya pakai insulin berarti diabetes saya sudah berat sekali gitu, bukan sebenarnya. Biasanya orang takut kan dibilang bahwa diabetesnya sudah berat sekali gitu, harus pakai insulin gitu. Jadi dia takut gitu. Bukan, sebenarnya bukan begitu. Jadi untuk mengendalikan gula darah supaya tidak terlalu tinggi dan pada pasien-pasien yang tidak respon terhadap obat diabetes yang misalnya sudah 3 macam gitu ya, sudah dosis tinggi, tapi tetap aja gulanya tinggi gitu, tidak terkontrol, maka kita beralih ke insulin. Nah, apakah nanti sudah pakai insulin ini kemudian dengan pola makan yang bagus, kemudian olahraga yang bagus, apakah bisa kembali pakai oral diabetes lagi gitu, obat diabetes yang diminum lagi gitu? Sebenarnya bisa, kecuali pada pasien-pasien yang memang pankreasnya sudah mengalami kerusakan secara total gitu. Jadi masih bisa dicoba untuk diganti ke obat yang diminum tadi. Jadi intinya pada pasien diabetes itu sebenarnya ya pola makan dan olahraga gitu. Ya, bagaimanapun itu ya berarti makanan dan olahraga itu menjadi hal yang perlu sangat diperhatikan ya. Makanan tidak boleh berlebihan, olahraga juga perlu dirutinkan juga ya, sehingga seimbang ya pola hidup ini ya dokter ya. Iya. Oke. Ya Pak, masih ada pertanyaan lagi mungkin? Bisa Oke, dibacakan. ini ada ini. Izin bertanya lagi dokter, tingkat kesembuhan pengidap diabetes mellitus ini berapa persen ya dokter? Ya, begini, saya tidak mau bilang pasien diabetes itu sembuh. Istilahnya bukan sembuh ya, jadi terkontrol. Ya. Jadi gulanya itu terkontrol atau tidak. Jadi kadang-kadang pasien kan tanya ya, dok, apakah diabetes saya bisa disembuhkan ya gitu. Istilah sembuh itu kurang cocok ya. Jadi istilahnya itu terkontrol, gulanya terkontrol atau tidak gitu. Ya, ya. Oke, mudah-mudahan cukup jelas. Kalau gulanya terkontrol kan nanti komplikasi-komplikasi yang tidak diinginkan, komplikasi jangka panjangnya kan bisa terkendali gitu. Artinya jangka panjang gitu bisa dikendalikan gitu. Ya. Nah, ini terkait dengan komplikasi, dokter. Jadi, sebetulnya ketika seseorang menderita atau terkena penyakit diabetes ini, apa dampak yang selanjutnya bisa terjadi kalau orang itu tidak terkontrol gula darahnya? Apa ini tadi komplikasinya ke apa saja nih, dokter? Komplikasi jangka panjangnya itu banyak sebenarnya. Kan memang pasien diabetes itu merasa dirinya nggak sakit ya. Tapi kalau dibiarkan lama-lama, gulanya tidak terkontrol, maka komplikasi-komplikasi jangka panjang itu akan muncul semua.
ya. Hmm. Jadi mulai dari keluhan matanya kabur, kena retinanya kan berarti, Hmm. kemudian rasa kesemutan atau bal di tangan maupun telapak kaki, kemudian Hmm. ada luka ya, luka di kaki yang lama nggak sembuh-sembuh gitu. Terus komplikasi yang mengerikan itu ya di ginjal ya, ginjal, Hmm. jantung, kemudian stroke juga. Jadi jangka panjangnya itu banyak komplikasi-komplikasi itu akan Hmm. muncul gitu. Hmm. Kalau yang tadi terkait dengan kenapa orang terkena diabetes itu sering kencing itu karena apa ya dokter ya? Kenapa sering kencing? Karena kan Iya. gulanya tinggi ya. Jadi Hmm. apa ya? Kekentalan ya. Darah itu Hmm. jadinya kental gitu ya. Mengalami Hmm. apa namanya ya, osmolaritas yang tinggi gitu ya. Jadi pasien akan merasa haus terus, kemudian banyak kencing gitu. Hmm. Itu karena haus itu tadi banyak minum akhirnya Banyak minum, banyak kencing gitu. hmm. Dan kenapa biasanya terjadinya itu kalau dari pengalaman mereka yang pernah terkena diabetes itu seringkali pada malam hari, dokter? Apakah sebetulnya tidak tidak hanya malam hari, dia sering terbangun untuk kencing gitu? Sebenarnya sih bukan hanya malam hari aja ya, siang hari Hmm. pun iya. Cuma kan karena siang hari kan ada aktivitas, jadi nggak merasa terganggu gitu. Nggak Tapi merasa kalau malam ya? hari kan Hmm. sedang tidur ya, jadi merasa terganggu Hmm. tidurnya gitu. Hmm. Hmm. Ya, Jadi ya, gitu. ya. Baik, silakan buat yang lain, sahabat RDI juga sahabat RSI yang sedang menyaksikan program ini di program Ngopi Ngobrol Pintar bersama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang dan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI Malang. Silakan untuk yang ingin bertanya, berkonsultasi, tuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Nanti akan dijawab oleh Dr. Isbandia. Tapi kita akan break dulu, Dr. Putri, beberapa detik saja. Setelah itu kita akan lanjutkan lagi. Dan buat sahabat RDI, juga sahabat RSI, jangan kemana-mana. Kita akan simak beberapa pesan-pesan yang berikut ini. Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDFM Malang, media inspirasi, menyejukkan, dan mencerdaskan. Kita lanjutkan lagi program Ngopi Ngobrol Pintar yang dihadirkan secara live lewat Instagram Live RSI Aisyah Malang dan juga RDFM Malang bersama Dr. Isbandia, spesialis penyakit dalam, dan juga ada host kita Dr. Putri yang akan sampai nanti sekitar kurang lebih jam 9 ya, kita akan bahas tentang penyakit diabetes mellitus ini terkait dengan anggapan bahwa saya ini nggak suka makanan manis, nggak pernah makan manis, tapi kok apakah masih bisa terkena risiko penyakit diabetes ini? Nah, silakan untuk yang ingin bertanya. Ini sudah ada yang masuk lagi nih, Dokter Putri. Sepertinya pertanyaannya ini. Boleh dibacakan aja Pak, Ya. monggo. Dari akun Pak Abidin ini, dokter bagaimana menghindari atau mencegah gula darah ngedrop pada pasien diabetes mellitus ini, dokter? Ini malah yang Iya, ngedrop ya, dokter ya? ini malah yang ngedrop ya. Berarti ini pasien Hmm. diabetes ini tanya ini. Hmm. Kayaknya pernah ngalami ngedrop ini. Iya, iya. Ya. Jadi gini, pada pasien-pasien yang makanannya sudah terjaga bagus ya, artinya dia manut gitu ya, makannya dikit, kemudian olahraganya cukup, ya hati-hati dengan pemakaian obat-obatan anti diabetes itu tadi, ya. Jadi kalau memang maknya itu sudah sedikit, maka terutama yang pakai insulin ini ya, jadi insulinnya harus juga dikurangi. Jadi orang pakai insulin itu dosisnya fleksibel aja, ngikutin pola makannya beliaunya. Jadi misalnya makan paginya itu sedikit dibanding makan siangnya, maka yang pemakaian dosis insulin yang pagi ya harus dikurangi. Jangan misalnya dokter meresepkan 3 kali 10 unit disuntikkan tiap sebelum makan gitu. Ya enggak harus 10 terus, jadi ngikutin aja. Berapa kira-kira jumlah makanannya yang dimakan. Kalau memang sedikit ya enggak harus 10 gitu, dikurangi 4 unit kah atau dikurangi 2 unit gitu. Terus obat-obat yang diminum misalnya. Kalau memang terlalu tinggi dosisnya misalnya pakai gliben ini ya, pasien-pasien banyak yang pakai gliben atau glimapirid ya.
hati-hati pada orang yang usia tua, yang makannya itu ndak teratur, kadang sedikit, kadang ndak mau makan. Nah, glibennya ini harus hati-hati nih. Sering menyebabkan gula darah drop. Makanya pada orang tua ya yang makannya ndak stabil itu pemakaian golongan gliben atau glimepirid itu ya kita harus ekstra hati-hati. Ya, sebaiknya pakai dosis yang kecil aja dulu atau mungkin pakai obat yang lain pilihannya. Ya, Jadi ya. gitu mungkin. Baik. Masih Baik. ada pertanyaan lagi Pak sepertinya. Ya. Boleh Dari dibacakan lagi. akun Afif Aufal ini, pola hidup yang seperti apa dokter supaya kita bisa terhindar dari diabetes? Ya, tadi mungkin di depan sudah ya kita bicara bagaimana biar kita tidak Ya. gulanya terlalu tinggi di dalam tubuh. Ya pola hidup yang makannya itu ya terjaga, tidak terlalu banyak karbonnya. Kemudian aktivitas olahraga teratur, misalnya olahraga seminggu 3 kali, nggak harus berapa jam gitu, enggak. Jadi pokoknya teratur aja. Jadi olahraga teratur dan diet yang bagus, yang tidak tinggi karbohidrat gitu mungkin. Dan pola pikir, terutama pola pikir yang realistis ya. Ya, ya. Enggak banyak pikiran Stres. gitu, enggak banyak stres juga. Ya. Jadi Pikiran gitu. ternyata juga bisa ya dokter ya, memang mempengaruhi kondisi kesehatan kita ya. Kalau kita sering stres, kemudian sering terlalu banyak mikir Pak, untuk hal-hal yang sebetulnya bisa dibuat tidak sampai stres, tapi orang dipikir banget gitu, itu bisa pengaruh ya dokter ke fisik ya. Padahal kan itu hanya di pikiran nih dokter. Betul Mas Jul, betul. Jadi orang kalau mikirnya terlalu berat, stresnya tinggi, ya pengaruh juga terhadap kesehatan kita, kesehatan tubuh kita. Ya. Orang kalau mikir terlalu terlalu banyak pikir gitu kan susah tidur kan gitu, gangguan tidur mesti ada. Ada juga yang misalnya kalau stres makannya terus itu kan ada juga ya. Ya, 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 ya. Oke, Ya, baik. mungkin ada pertanyaan lain Pak Zul yang mau disampaikan. Sementara ini belum ada nih dokter yang silakan ini buat yang mau bertanya, kami masih buka kesempatan ya untuk masuk di kolom komentar atau mungkin yang sekarang sudah menyaksikan dari luar kota Malang atau mungkin dari lokasi di mana silakan boleh juga ditulis di kolom komentar ya biar bisa meramaikan juga kolom chat di sini. Dituliskan Anda sedang menyaksikan di mana, lokasi di mana, apalagi kalau mungkin sedang di luar kota bisa dituliskan Anda sedang berada di kota mana ya. Dan jangan lupa untuk nanti dibagikan ya. Dibagikan itu ada kalau tanda nanti segitiga itu dibagikan bisa nanti teman-teman kita, saudara-saudara kita akan bisa mengetahui adanya program ini sehingga semakin meluas informasi ini ke teman-teman kita, ke masyarakat yang ada di sekitar kita. Monggo Dokter Putri silakan. Oke, terima kasih Pak Zulkifli. Ya, Dok, jadi untuk melanjutkan tentang makanan ini tadi, Dokter, eh, kalau orang yang sudah terdiagnosa diabetes itu kan dianjurkan untuk makan banyak sayur dan buah. Tapi tadi dijelaskan juga bahwa buah tidak sembarang buah karena banyak buah-buah yang juga mengandung banyak karbo. Nah, sebaiknya sayur dan buah yang seperti apa dok yang aman untuk pasien-pasien diabetes? Iya. Gini Dokter Putri, untuk buah-buahan itu kadang-kadang orang menganggapnya saya nggak makan buah-buah macam-macam kok, cuma makan pisang aja gitu ya. Padahal pisang itu tinggi sekali karbonya gitu. Terus ada lagi saya nggak makan buah-buah apa, tapi makan buah ini semangka atau buah melon gitu. Itu ya tinggi juga, semangka, melon, terus rambutan, kelengkeng itu tinggi karbonya itu. Ya mungkin yang paling ringan itu Apel mungkin gimana? apel ya, apel atau Boleh mungkin tuh. pepaya ya. Pepaya itu masih boleh itu. Wortel Jeruk dokter. gitu dok? Wortel boleh.
wortel boleh. Kalau sayuran saya kira boleh semua kok, nggak terlalu tinggi karbonya kalau sayuran. Nah, Lebih baik dokter, sayuran. oke, menyambung masalah itu tadi kan biasanya eh, orang-orang diabetes itu kan direlasikan dengan dihubungkan dengan makanan bersantan dan yang berkolesterol. Nah, ini apakah memang betul, Dok? Jadi, kalau sudah terkena diabetes, mengurangi nasi dan juga makanan-makanan yang berlemak, berkolesterol tinggi dan bersantan. Nah, apakah itu benar, Dok? Ya ada benarnya juga sih sebenarnya. Jadi eh, kita tuh kalau sudah ada faktor risiko diabetes, hati-hati dengan faktor risiko kolesterol tinggi gitu. Berarti nanti ada beberapa faktor risiko dong. Ya, selain diabetes ada kolesterol tinggi juga gitu. Makanya harus hati-hati. Itu merupakan dua faktor risiko yang berat untuk terjadinya penyakit kardiovaskuler. Jadi harus hati-hati. Kalau sudah punya diabetes jangan lagi punya kolesterol tinggi gitu. Ya, makanya diharapkan sih pasien-pasien yang sudah punya diabetes ya jangan makan santan, jangan banyak minyak-minyak, gorengan gitu ya. Jadi biar faktor risikonya itu nggak tambah gitu maksudnya. Oke. Kalau korelasinya dengan penyakit jantung, dokter, kalau orang terkena diabetes, kemudian biasanya juga ada ke jantung ya, merembetnya ke sana, itu karena apa ya, dokter ya? Ya, betul. Jadi gini Mas Jul, orang diabetes itu kan komplikasinya kalau secara teori itu ada mikrovaskuler dan makrovaskuler gitu kan. Nah, itu pembuluh darahnya yang terkena sebenarnya. Jadi pembuluh darah orang diabetes itu memang nggak bagus, nggak normal lagi lama-kelamaan. Makanya kenapa bisa lari kemana-mana, termasuk ke jantung gitu. Ibaratnya jadi mempengaruhi itu ya ke organ-organ yang lain. Betul. Ya, Jadi ya. semua organ itu akan terimbas oleh diabetes. Ya, makanya Ya, ya. pasien-pasien merasa saya enggak sakit apa-apa, cuma diabetes aja kok gitu. Tapi lama-kelamaan kan semua organ akan terimbas juga kalau dibiarkan nggak terkontrol gulanya. Ya, ya, ya. Oke. Jadi itu tadi makanya olahraga itu penting ya dokter ya untuk menyeimbangkan kalau orang pola makannya mungkin selama ini kurang baik tapi diimbangi dengan olahraga, maksudnya makannya terlalu banyak, makannya banyak ini tapi nggak olahraga kan itu dampaknya sangat ini, tapi diimbangi dengan olahraga itu bisa menyeimbangkan itu tadi dokter ya. Iya, betul. Jadi kalau olahraganya imbang kan berarti ada energi yang terbuang gitu, nggak numpuk Ada jadi yang gulanya. Iya, iya, iya. Oke, oke. Dokter, untuk olahraga yang baik, olahraga apa ya dok? Kan tiap ini kan mungkin olahraga yang tidak terlalu berat gitu ya. Contohnya yang seperti apa dok? Olahraga yang baik untuk pasien-pasien ini? Sebenarnya kalau olahraga itu tergantung dari usia ya, tergantung dari kemampuannya juga gitu. Jadi kalau misalnya usia-usia masih usia dewasa muda gitu ya enggak apa-apa mau olahraga badminton atau mau tenis atau mau bersepeda juga boleh. Tapi kalau pasien diabetes yang usianya sudah di atas 60 tahun ya olahraganya ya yang ringan-ringan aja mungkin jalan kaki gitu, yang ringan-ringan aja. Jadi disesuaikan dengan usia dan komplikasi yang terjadi. Jadi kalau misalnya sudah terjadi komplikasi di jantung, ya masa pasien disuruh lari kan enggak juga. Ya, ya. Ada lagi olahraga yang enteng katanya ini dokter. Katanya ini termasuk olahraga atau bukan? Main catur. Tapi itu nggak banyak bergerak Pak, jadi kayaknya mungkin tidak kurang dianjurkan ya. Itu kan masuk cabang olahraga itu. yang gerak tak jalannya doang itu. Ya. Oke, Ya. Dokter Islandia, saya sambungkan tentang komplikasi tadi dok. Jadi supaya mencegah tadi komplikasi pada pasien-pasien yang diabetes dok, sebaiknya bagaimana dok memeriksakan apakah beliau sudah terkena komplikasi atau tidak, sudah berapa lama harus diperiksakan terkena komplikasi itu bagaimana dokter? Jadi gini,
pasien yang diabetes itu kan memang rutin ya, harusnya kontrol ke dokter itu tiap bulan dia harus datang gitu. Kemudian tiap 3 bulan paling tidak dicekkan fungsi ginjalnya atau fungsi jantungnya dengan pemeriksaan rekam jantung misalnya gitu, atau diperiksa HbA1c-nya. HbA1c itu pemeriksaan untuk kontrol gula darah dalam 3 bulan terakhir. Jadi bisa dikatakan kalau HbA1c-nya itu tinggi terus, nah hati-hati nih, nanti akan bisa cepat ini komplikasinya terjadi gitu. Jadi harus Jadi sering-sering. tiap 3 bulan itu ya dok ya, untuk melihat apakah terkontrol atau tidak. Kalau semakin terkontrol, maka diharapkan komplikasinya akan semakin tidak terjadi gitu dok. Iya, jangka panjang lah gitu, agak lama gitu. Ini dokter. Ya, Pak Zulkifli Kalau sebenarnya ini dokter, makanan sekarang kan ada juga ada makanan apa namanya yang istilahnya gluten free ya dokter ya. Nah, apakah yang makanan gluten free ini aman ini untuk mereka yang artinya risikonya dibanding makan yang lain, apakah ini lebih aman ini? Maksudnya makanan yang bebas gula gitu ya? Ya, ya, Bebas ada gula. kan sekarang itu ada tuh makanan-makanan sehat yang katanya gluten free ya, seperti itu. Nah, apakah itu berarti lebih aman atau aman mungkin untuk mereka yang punya diabetes itu dokter? Saya kurang begitu mengenal ya makanan-makanan itu. Jadi mungkin itu sudah dibuat oleh ahli gizi dan sudah komposisinya itu sudah diatur. Mungkin lebih aman ya daripada kita ngatur sendiri makanan di rumah itu. Saya belum begitu belum begitu kenal ya Mas ya. Ya, karena kalau saya melihat kan namanya gluten nanti atau mungkin ada kaitan sama glukosa ya dokter ya, betul ya? Kira-kira seperti Mungkin saya juga gluten kurang. free itu Ya, mungkin bebas ya, glukosa gitu ya, atau sedikit ya. glukosa gitu. Jadi kan Mhm. sudah dihitung-hitung berapa glukosanya yang harus disajikan tiap makanan Mhm. itu ya. Ya, baik. ya. Baik dokter Putri, kita break sejenak Ya, dokter Putri. boleh. Oke, Kita boleh break Pak, boleh. sejenak. Ya, Dokter Risbandia dan juga Dokter Putri serta sahabat RDI juga sahabat RSI, kita akan break sejenak beberapa detik untuk yang di Instagram Live ini. Setelah itu kita akan kembali lagi. Nah, sambil menunggu silahkan yang mau bertanya, tuliskan di kolom komentar pertanyaannya. Dan tadi saya melihat itu ada selain tanda hati tadi ya di sebelah situ tadi ada tanda api. Wah, itu biar semakin keren lagi ya. Tanda apinya ditekan itu tanda yang paling paling keren katanya itu biar semakin membara gitu ya. Monggo silakan sambil menunggu, kita akan break dulu beberapa detik, setelah itu saya akan kembali lagi. Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDFM Malang, media inspirasi, menyejukkan, dan mencerdaskan. Saat ini di studio dan di RSI yang jaraknya sebenarnya tidak terlalu jauh ya, jarak kantor kita dengan RDI dan RSI itu semuanya dekat kok, namanya aja RDI dan RSI ya, beda-beda dikit saja ya, Dokter Putri ya. Betul Pak. Nah, ini sekarang sudah jam 8 lebih 46 menit. Kita masih punya waktu kurang lebih ya 15 menit lagi atau 14 menit lagi untuk pertemuan kita di pagi hari ini. Silahkan yang mau bertanya, kami masih tunggu untuk pertanyaannya yang terkait dengan tema kita. Saya tidak suka makanan manis, apakah masih berisiko terkena diabetes mellitus? Silahkan di kolom komentar, kami tunggu pertanyaannya. Baik, ada Dokter Ispandia, spesialis penyakit dalam, dan juga hostnya Dokter Putri. Monggo Dokter Putri, silakan dilanjutkan kembali. Oke, mungkin karena pertanyaannya sudah disampaikan semua nih Pak ya, ini ada pertanyaan lanjutan atau pertanyaan terakhir mungkin ya dok ya. Ya. Kalau yang nasi merah dokter, kan kalau nasi putih atau nasi yang biasanya kita makan itu kan memang banyak mengandung karbo. Nah ini banyak tentang isu tentang nasi merah yang katanya aman karena dia karbonya sedikit, jadi boleh bebas dimakan banyak oleh pasien-pasien diabetes atau pasien orang-orang yang sudah beresiko. Nah, itu bagaimana dokter untuk nasi merah itu sendiri? Ya, setahu saya sih nasi merah itu memang karbonya sedikit ya, lebih sedikit daripada nasi putih. Jadi pasien-pasien saya ya, ini saya bandingkan ini antara yang makan nasi putih dengan yang makan nasi merah memang beda. Jadi ada perbedaan di situ.
bahwa nasi merah memang karbonya lebih sedikit dan gulanya memang lebih terkontrol. Tapi jangan sudah makan nasi merah terus ditambahi cemilan-cemilan yang lain, ya sama aja kalau gitu. Iya benar. Ya, Saya makan nasi kemudian merah, untuk Dok. ya, Ya, jadi saya makan nasi merah, Dok, 3 kali sehari. Tapi ada tambahannya. Tambahannya pisang. Pisangnya pisang kepok kok, Dok. Ya sama aja. Pisang apapun, mau pisang kepok, mau pisang apapun. iya, Sama iya, aja. Dok. Oke. Jadi sebenarnya apapun yang dimakan itu harus yang terkontrol gitu ya dok. Misalnya pun nasi putih juga boleh-boleh saja, asalkan dia Boleh. tidak terlalu banyak takarannya gitu ya dok. Betul, betul. Oke. Terus untuk ini dok, gula-gula yang katanya di iklan itu aman karena dia juga rendah glukosanya. Nah, itu apakah boleh itu dok dikonsumsi banyak oleh pasien-pasien diabetes dok? Dikonsumsi banyak. Ya, Konsumsinya gula-gula dikit yang aja. kayak gula diabetes gitu loh dok biasanya. Tropicana gitu-gitu ya. Ya, saya nggak sebut merek dong. Iya. Eh, Sebenarnya sih boleh, tapi sedikit. Nggak boleh terlalu banyak. Ya. Kenyataannya masih tinggi juga itu kadar gulanya. Jadi saya minum teh pakai gula diabetes dok tadi pagi, nggak makan apa-apa gitu. Tapi ternyata ya gulanya tetap tinggi gitu. Iya, saya nggak tahu apakah sebelum minum teh itu dia sudah makan apa gitu, nggak tahu juga sih. Ya benar. Saya nggak Ngakunya bisa. cuma minum teh gitu ya dok. Iya, Ngakunya minum teh. Iya. Ini ada satu pertanyaan terakhir nih, sepertinya baru saja masuk ini, dokter. Boleh, boleh. Ada juga dok, nasi putih dingin katanya lebih baik daripada nasi putih panas. Apa bener ini dokter? Kalau saya sih ya kalau panas memang di mulut nggak enak ya. Tapi ini kaitannya sama diabetes ini tadi. Apa memang benar dokter? Kalau nasi putih yang dingin dengan nasi panas lebih baik yang dingin? kok kira-kira sama saja ya kalau namanya nasi putih itu kandungan karbonya mau panas mau dingin sepertinya sama itu ya. Bedanya cuma di lidah, kalau panas bisa kepanasan nanti ya. Benar. Hilang rasa nanti di lidahnya. Ya, ya. Dan kalau panas mungkin selera makannya lebih banyak lagi daripada nasi Betul. dingin gitu. Apalagi dikasih sambal dokter ya. Sambalnya enak lagi. Betul. Dengan nasi tadi. Iya. Oke. Ya, Pak Zulkifli sepertinya sudah tidak ada Iya. pertanyaan. Ya, saya juga sudah tidak ada pertanyaan yang bisa saya tanyakan. Dokter Ismandiah, monggo ditutup dulu dok. Ada mungkin sepatah dua patah kata untuk sahabat RSI tentang tema kali ini dokter. Baik, terima kasih ya. Jadi untuk yang belum terkena diabetes ya, mohon dijaga pola makan, kemudian olahraga teratur. Terus yang sudah kena diabetes, mohon dijaga juga kontrol gula darah yang bagus ya, pola makan juga dan olahraga juga kalau bisa teratur seminggu berapa kali gitu. Supaya yang sudah kena diabetes ini untuk mencegah komplikasi lanjut ya. Jadi biar tidak terjadi komplikasi-komplikasi yang tidak diinginkan. Kalau yang belum kena diabetes supaya tidak kena diabetes gitu, karena ya itu tadi komplikasi yang tidak diinginkan itu akan muncul meskipun kita nggak merasa sakit ya. Kalau orang diabetes itu kan nggak merasa sakit gitu. Jadi itu pesan terakhir dari saya. Sebelumnya saya mohon maaf kalau secara penyampaian kurang berkenan dan mungkin ada salah atau apa ya nggak sesuai gitu, saya mohon maaf. Terima kasih Mas Jul, terima kasih Dokter Putri. Sami-sami Dokter Ismandiah. Sama. Pak Zulkifli monggo ditutup dulu untuk RSI-nya. Baik, terima kasih banyak Dokter Isbandiah. Ilmu yang sudah diberikan kepada kita semuanya mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan tentunya ini bisa kita sebarluaskan kepada orang-orang di sekitar kita.
Kalau kita belum bisa menyampaikan ya kita share saja ini Instagram Live ini nanti sudah dalam bentuk IGTV ya kalau nggak salah istilahnya ya. Jadi nanti bisa dibagikan ke media sosial kita masing-masing, bisa di WhatsApp group sehingga nanti banyak yang bisa mengetahui, memahami bagaimana tentang diabetes mellitus ini. Insya Allah acara ini juga akan disiarkan secara tunda, bisa didengarkan di radio di 107,7 RDFM Malang pada hari Selasa pekan depan ya tanggal 21 Juni jam 9 pagi sampai 10 pagi. Sebetulnya kalau ini waktunya nggak mepet, sebenarnya bisa nih disiarkan langsung jam 9 sampai jam 10 pagi ini ya. Tapi ini udah mepet banget, kurang 7 menit ini. Nggak mungkin cukup waktunya untuk mengcopy ini. Jadi insya Allah di pekan depan, dan jangan lupa acara ngopi ngobrol pintar bersama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang dan Radio Dakwah Islamiyah RDFM Malang ini terselenggara berkat kerjasama kita di program Instagram Live maupun yang ada di radio di 107,7 RDFM Malang. Ada satu kata atau kalimat yang menarik nih yang saya akan bacakan ini sahabat RDI dan juga sahabat RDI. Kesehatan yang baik bukanlah sesuatu yang dapat kita beli, namun sesuatu yang dapat menjadi tabungan yang sangat berguna. Baik, saya Zulkifli. Terima kasih banyak Dr. Isbandia, Dr. Putri. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Kita tetap tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zulkifli untuk closingnya. Sekarang saya yang closing ya. Terima kasih para sahabat RSI dan para sahabat RDI yang sudah bergabung di acara Ngobrol Pintar pagi kali ini. Mudah-mudahan kita bisa punya kesempatan untuk ngopi lagi dengan tema yang lain, bertemu lagi dengan sharing wawasan-wawasan yang lain dengan tema-tema yang lain ya Pak. Saya Dr. Putri Pramita, mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup dulu. Terima kasih Dr. Isbandia atas ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Pak Zulkifli juga sudah menemani saya. Terima kasih Dr. Putri. Ya. Dr. Isbandia, terima kasih banyak. Kita ketemu di lain kesempatan. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.